Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini masih bersangkut paut dengan video yang sebelumnya, yaitu tentang Bapak Trisutrisno beserta anaknya, yaitu Bapak Kunto Arif Wibowo, yang kemarin beritanya itu yaitu dimutasi dari jabatannya, dan untuk berita yang terbaru yaitu tidak jadinya dimutasi. Ya, seperti biasa untuk video kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita, seperti biasa yaitu Opung Parvila. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Tahu nggak kalian, kemarin aku mengeluarkan konten mengenai partai Super TBK, ya kan? Memang antusias penonton, tapi mereka mempertanyakan, kayak mana ya statementmu dan juga kayak mana ya pandanganmu mengenai mutasi yang dibatalkan itu, Bung? Inilah kalian ini, jujur aja aku bilang, kemarin ada orang yang kalian suka dimutasi anaknya sedang kalian. Nah begitu mutasinya dibatalkan, uring-uringan kalian. Inilah Indonesia ini amat. Ya, jadi aku nggak mau ya terjebak dalam situasi di mana aku itu memberitakan hoax, nggak mau ya. Makanya aku mencari informasi dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada netizen yang mengatakan, lambat kali pun Opung ini ketinggalan informasi. Terserah kalian bilang ketinggalan informasi. Yang penting aku harus pastikan informasiku bukan hoax. Nanti ku bilang contohnya Amin Rais mati, rupanya masih podcast dia malam ini kan? Kan memelukan Opung Parvila namanya. Amin Rais sudah mati. Kami YouTuber Nusantara rencananya mau rame-rame ke sana melayat. Tengok siaran langsung, rupanya masih live dia. Otomatis itu menghancurkan reputasi Opung Parvila kah? Ya kan? Itu dia. Jadi aku nggak mau terjebak di situasi itu. Jadi sekarang kalau berbicara mutasi, kenapa dibatalkan? Jadi begini kawan-kawan ya. Banyak orang berbicara dan berpandangan bahwasannya mutasi itu hanyalah gerakan politik, hanyalah langkah politik dari dari seorang Panglima TNI yang diintervensi dari pihak luar, kan begitu. Nah sekarang begini ya. Kalau bicara tentang mutasi itu enggak sekarang diputuskan besok langsung dimutasi, enggak. Itu melewati proses panjang, ada mekanismenya, ada rapat-rapatnya, ada pertimbangannya, kan begitu. Nah aku yakin ya ini bukan keputusan yang diambil dalam waktu sehari dua hari, nggak mungkin. Karena apa? Ini berbicara pertahanan keamanan loh, nggak bisa main-main. Sedangkan ketika kita memutasi orang sipil, katakanlah karyawan atau guru honorer ya, atau ASN contohnya mutasi, itu pertimbangannya sangat banyak gitu loh, sangat dipertimbangkan ya, apa sebabnya, kenapa beliau harus dimutasi, bagaimana prestasinya, bagaimana kinerjanya, bagaimana kompetensinya, begitu ya. Nah sekarang begini yang jadi pertanyaannya ya, kalaulah dimutasi, apakah beliau sendiri yang dimutasi? Kan tidak. Tapi ada 237 totalnya Panglima Tinggi yang dimutasi. Kan begitu. Jadi kalau dikatakan ini berbau atau ada kental dengan nuansa, dengan unsur politiknya, aku rasa enggak juga gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut pemikiran Opung Parvila ya, dengan hasil diskusi dengan teman-teman yang masih bisa dikatakan ya erat kaitannya dengan aparatur negara, kan begitu ya. Sebetulnya begini ya, kalau bicara tentang mutasi ini ya, sebetulnya sudah dari kemarin ya, sudah sejak lama 237 orang ini dimutasi gitu loh, termasuk Kunto Arif Wibowo. Nah yang jadi masalahnya, kenapa pun tiba-tiba dibatalkan, kan begitu. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan. Tapi kita berangkat dulu ya dari proses mutasi ini ya. Mutasi ini bisa kita lihat ya, bagaimana ya Kunto Arif Wibowo tidak sendirian dimutasi, tapi ada 236 lainnya yang dimutasi. 101 perwira tinggi dari TNI AD, 62 kalau nggak salah ya, 62 entah 64, 62 ya. 62 itu dari Angkatan Darat dan juga 62 dari Angkatan Laut. 61 dan 62 lah, antara itulah ya.
Nah, sekarang kalau bicara tentang mutasi itu kan harus berbicara kebutuhan organisasi ya, kebutuhan institusi. Kalau misalnya contoh ya, di sebelah sana ada yang membutuhkan ya, dengan pangkat tertentu, dengan keahlian tertentu, dengan kompetisi tertentu, ya udah dipindahkan ke sana. Itu dia. Baru pertimbangan berikutnya harus ada regenerasi di dalam setiap satuan-satuan tersebut, kan begitu. Nah, contohnya ya, kalau dipandang misalnya seorang pimpinan ya, katakanlah seorang legend ya, Legend Kunto Arif Wibowo ya, beliau itu katakanlah menjadi seorang panglima komando gabungan wilayah pertahanan 1 ya, dilihat ya kayaknya ini udah cukup lah ya. Karena apa? Karena ada orang mungkin yang lebih kompeten, yang kualifikasinya lebih bagus, dan juga bisa dikatakan bisa memajukan institusi dan memajukan kesatuan, kan begitu. Ya udah, dengan pertimbangan tersebut ya, maka akan ada pergeseran gitu loh. Ya, itu dia. Nah, yang jadi masalahnya sekarang ya, Kunto Arif Wibowo dimutasi menjadi staf sus Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, penggantinya kebetulan seorang ajudan Presiden Joko Widodo. Masalahnya di situ. Dan ini menjadi gorengan. Sebetulnya dari awal ya settingannya memang seperti itu gitu loh ya, penempatannya seperti itu, pergeserannya seperti itu gitu loh, karena ada seseorang ya yang dibutuhkan di sana, dan juga ada seseorang yang lebih kompetensi mungkin menggantikan beliau, kan begitu. Nah, bicara tentang ajudan Bapak Joko Widodo atau bukan, itu hanya kebetulan. Ini kita kalau berbicara profesionalisme ya. Jangan dulu kita masuk ke politik. Mana bisa Bung militer dipolitisir. Memang betul. Tapi kadang-kadang ada intervensi politik yang mempengaruhi ya langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan di dalam militer. Kita harus akui itu. Karena apa? Presiden sebagai panglima tertinggi. Walaupun di tubuh TNI itu ya panglimanya adalah Panglima TNI yang sekarang itu adalah Agus Subianto, kan begitu. Tapi kan setiap kebijakan-kebijakan itu kan juga dipengaruhi ya oleh presiden sebagai panglima tertinggi. Nah, kemungkinan besarnya ya Arif Wibowo namanya masuk di dalam daftar mutasi ya, kebetulan nama penggantinya itu adalah ya orang yang merupakan ajudan Bapak Joko Widodo sebelumnya. Nah, ini menjadi masalah gitu loh ya, ini menjadi masalah, menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Ya, karena bapaknya Kunto Arif Wibowo ini menjadi sorotan. Gitu loh ya, kita udah tahu sendiri lah ya, nggak perlu kesepil siapa bapaknya kan. Ya, karena ayahanda beliau itu adalah Bapak Tri Sutrisno, wakil presiden kita, kan begitu. Nah, bisa dikatakan seperti ini. Jadi sebetulnya ini prosesnya ini sudah berjalan dan harus dilaksanakan. Nah, kemungkinan besar ya untuk mengurangi, nah ini dia, untuk mengurangi gejolak ya, untuk mengurangi pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah ya, terhadap TNI, maka ya dipertimbangkanlah ya supaya Kunto Arif Wibowo ini dibatalkan mutasinya. Ini kalau kita berbicara politis, kan begitu. Karena apapun juga kita harus berbicara stabilitas, kan begitu. Nah, kalaupun misalnya jawaban dari Bapak Christomey ya, Brigjen Christomey Sianturi ya, Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan bahwasanya Bapak Kunto Arif Wibowo ini sebetulnya masih dibutuhkan di kesatuan, kan begitu, masih dibutuhkan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Nah, kalau menurut Opung Parabelak ya, itu hanyalah jawaban normatif. Ya, nah itu dia. Tapi yang diuntungkan di sini siapa? Ya si Kunto. Ya, Kunto Arif Wibowo sangat diuntungkan dengan situasi ini. Kenapa? Ya, kalau sempat dia dipindahkan, contohnya tudingan masyarakat semakin bertambah kepada Bapak Prabowo. Karena orang juga banyak yang tahu bahwasanya setiap kebijakan yang diambil oleh seorang panglima tertinggi itu sudah pasti ada campur tangan dari presiden. Meskipun tidak semuanya keputusan dan juga langkah-langkah yang diambil seorang panglima TNI semuanya diintervensi oleh presiden gitu, tapi kan
arah mata masyarakat ini kan ke sana sekarang gitu loh ya. Nah, jadi mungkin ya mempertimbangkan kalau merokok berpelak ya, mempertimbangkan stabilitas di dalam negeri ya, ya sudahlah ya, dibatalkanlah mutasi dari Kunto Arif Wibowo. Tapi Bapak jangan senang dulu Pak, belum tahu untuk berapa lama. biasanya ketika situasi sudah mulai tenang, barulah di situ dimutasi, kan begitu? Ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita pun juga beranggapan bahwasanya semuanya itu harus dijaga gitu loh ya. Nah sekarang kalau bicara tentang profesionalisme ya. Jadi kalau bicara tentang profesionalisme dalam memutasi ya, dalam melakukan sebuah kebijakan-kebijakan ya di dalam tubuh TNI tersebut ya, itu harus mengedepankan yang namanya profesionalisme dan merit system ya. Profesionalisme sudah pasti berbicara tentang profesionalitas di dalam menjalankan sebuah pekerjaan atau tugas ya. Merit system ya itu adalah merit system itu adalah menempatkan seseorang ya, atau memberikan pangkat, memberikan kedudukan seseorang itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan juga kinerja ya. Jadi merit system ini sudah diadopsi sebetulnya oleh dalam penempatan ASN gitu, aparatur sipil negara. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh institusi militer gitu loh ya. Jadi merit system ya berasal dari kata meritokrasi. Meritokrasi itu adalah penempatan seseorang berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan juga kinerja ya. Secara adil ya, dan tanpa ada campur tangan dan hal-hal di luar daripada ketentuan, contohnya hal-hal yang berbau politik gitu. Tapi pada kenyataannya sih sebetulnya sebagian, aku nggak bilang semuanya, sebagian ya mau tidak mau harus ada kaitannya dengan politik, mau nggak mau gitu loh ya. Jadi jangan lagi ada yang bertanya-tanya, Pung, kenapa itu dibatalkan? Ya, secara normatif jawabannya ya seperti yang sudah kuduga ya, jawabannya pasti ya. Komando gabungan wilayah pertahanan itu masih membutuhkan beliau. Itu jawaban normatif kan begitu. Tapi kalau jawaban politis sebetulnya ya demi menjaga keamanan saja, menjaga stabilitas. Maaf ya kalau aku berpandangan seperti itu ya, minta maaf ya karena itu menurutku bisa jadi benar dan juga bisa jadi tidak kan begitu. Tapi ini kan ini analisaku, ini bukan analisa yang buru-buru gitu loh. Ini memang betul-betul kuanalisa ya, dari Kuntonya, dari Trisutrisnonya, dari Panglima TNI-nya, dari juga ada tangan-tangan luar yang mempengaruhi kan begitu ya. Nah sekarang begini, kemarin itu aku sempat berpikir seperti ini ya, kenapa yang namanya Kunto Arif Wibowo itu perlu dimutasi ya, perlu dipindahkan ya. Karena apa ya, kesatuan yang dipegangnya itu adalah bisa dikatakan kesatuan bergengsi, karena itu komando ya, berarti ada satuan di bawahnya, ada anak buah ya, ada pasukan-pasukan yang berada di bawah kepemimpinannya kan begitu. Nah ini kan kalau bicara contohnya misalnya ya, ketika ada satu gerakan, kita nggak menutup kemungkinan ya kan, seperti gerakan-gerakan tahun 1965 ya, nggak perlu aku sebutkan apa, kalian cari tahu lah itu. Agak haram juga aku menyebutkannya. Nanti kalau misalnya aku sebutkan nanti tersinggung Ripka Ciptani. Iya. Ih, ada kaitannya rupanya Ripka Ciptani, Pung. Ada. Tapi sedikit. Ya, jadi seperti tahun 65 kan kita lihat bagaimana ya oknum-oknum militer itu berusaha untuk mengkudeta pemerintahan. Nah, kalau misalnya ada potensi kudeta ya, sementara orang-orang yang punya pengaruh di dalam tubuh TNI ini kan berbahaya kan begitu, makanya dimutasi. Aku sempat berpikir seperti itu, apakah seorang
Kunto Arif Wibowo akan melakukan hal seperti itu, ya bisa jadi karena aku perhatikan bapaknya ya sudah mengarah-arah ke sana, ya. Tapi kalau bisa dipikir-pikir sih, melihat karirnya memang betul-betul melejit, ya kayaknya sih nggak mungkin gitu loh. Seorang Kunto Arif, Jenderal Bintang 3 akan melakukan hal tersebut. Tapi kita nggak bisa tebak juga. Kita bisa lihat bagaimana ya mantan Danjen Kopassus Sunarko itu pernah berencana melakukan makar. Jadi bisa dikatakan semuanya sebetulnya ya kita harus punya sense of tidak percaya gitu loh. Kita harus punya punya apa namanya intuisi ya tidak serta-merta mempercayai seseorang gitu loh. Kita harus punya intuisi itu karena bahaya kalau ketika kita terlalu mempercayai seseorang, ternyata seseorang tersebut ya melakukan hal-hal di luar dari ekspektasi kita. Ini kan berbahaya, kan begitu. Ya, setelah itu contohnya siapa? Gatot Nurmantio. Ya, karena waktu itu bisa dikatakan ya dia itu diberhentikan bukan secara tidak hormat, diberhentikan menurut Gatot sebelum waktunya, menurut Gatot sebelum waktunya. Nah, begitu beliau itu apa namanya purnawirawan, dia itu cenderung ke sebelah kiri gitu loh. Karena apa? Karena beliau kan kemarin kan sempat digadang-gadang jadi wakil presiden, kan begitu. Calon wakil presiden. Rupanya nggak ada yang minat. Padahal Gatot Nurmantio waktu itu sudah bangun tim relawan. Rupanya bergeningnya lemah. Nggak jadi tuh barang, kan begitu. Nah, ya karena memang sudah purna, artinya tidak terikat dinas ya dengan kemiliteran. Nah, dia punya hak ya untuk menentukan arah politiknya. Nah, kebetulan saja arah politiknya itu arah politik kiri. aduh, Sunarko begitu juga ya. Mantan Kasal tahun 2000 siapa sih Hanafi begitu juga ya. Jadi bisa dikatakan ya itu hak mereka sih, berbeda pandangan politik. Ini kan negara demokrasi ya, itu dia. Tapi janganlah gara-gara pilihannya atau misalnya karirnya mentok, contohnya karir politiknya mentok, tidak punya prospek ya, yang disalahkan pemerintah. Nggak boleh. kayak siapa namanya si Gatot Nurmantio itu kan sebetulnya kan di politik kan nggak punya prospek ini orang. Iya. Sunarko begitu juga nggak punya prospek ini. Ya, jadi banyak orang-orang ya yang nggak punya prospek di politik, tapi memaksakan diri. Contoh si kolor merah, ya. Seringkali live sekarang dia bertukar di TikTok. Kemarin itu kalau nggak salah live dia itu sambil main gitar. Pindah dia dari biru ke si merah. Awak kira dia bakalan jadi orang. Sampai sekarang nggak jadi orang. Getol kali membela si merah. Entah apa dilihatnya dari si merah itu. Tapi sebetulnya dia itu punya hubungan batin sebetulnya dengan si merah. Karena dia itu kan apa namanya menunjukkan dia itu di media sosial kemarin itu sempat menunjukkan dia cuma pakai kolor merah kan. Dan itu adalah merupakan sebuah firasat. Simbol. Dan sampai sekarang ku perhatikan pun juga ya kawan ini nggak dianggap sama si merah gitu loh. Sama teman-temannya pun juga nggak terlalu banyak membahas si kolor merah ini. Tapi dia merasa pede gitu loh ya. Sebetulnya udah nggak ada prospek lagi di dunia perpolitikan. Entah ngapain dia itu memaksakan diri. Kan begitu. Sama seperti si Raja Minyak. Terus apa rupanya prospeknya kan? Tapi itulah dia, ada orang kaya, ada orang merasa kaya, ada orang cantik, ada orang merasa cantik, ada orang ganteng, ada merasa ganteng. Nah, ada yang merasa prospek tapi padahal nggak prospek. Nah, kalau orang-orang nggak prospek ini biasanya ditinggalkan agen ya, kalau apa namanya agen-agen asuransi udah bisa melihat ini prospek atau enggak. Yang prospek dikunjungi, yang nggak prospek ini nggak dikunjungi nih. Itu dia, ya. Nah, banyak seperti itu ya, tanpa mengurangi rasa hormat buat bapak-bapak yang apa namanya yang sudah purnawirawan ya. Saya tahu ya bahwasanya bapak-bapak semuanya itu sudah memberikan jasa, sudah menghibahkan ya tubuh jiwa Anda itu kepada bangsa ini. Tahu, paham kita. Tapi jangan gara-gara
berbeda pandangan politik, Anda rusak gitu loh. Anda rusak kepercayaan publik kepada kalian. Gak boleh. Tapi ya untungnya, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan begitu, matur suksma, ya. Ternyata lebih banyak purnawirawan ini yang masih lurus daripada yang belok. Banyak kalian lurus. Buktinya apa? Buktinya kemarin itu, ya, Persatuan Purnawirawan TNI AD, Persatuan Purnawirawan TNI AU, Persatuan Purnawirawan TNI AL, semuanya sama-sama mengeluarkan surat pernyataan sikap. Yang intinya bahwa Forum Purnawirawan, ya, itu tidak mewakili purnawirawan yang ada di seluruh Indonesia secara resmi. Itu dia, ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke si Kunto ini, ya. Jadi aku ada juga rasa kadang-kadang kita menganalisanya secara nakal, ya. Ya, ini analisa nakalku, ya. Jadi sebetulnya kemarin itu, ya, kalau kita tidak berbicara profesionalisme, ya. Nah, ini kan chaos ini kemarin itu, ya, purnawirawan, salah satunya itu Bapak Jenderal Trisutrisno yang terhormat, kan begitu. Nah, dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, dibuatlah mutasi anaknya ini. Kita nggak tahu, entah itu adalah sebuah warning, kan begitu. Sebuah warning kepada masyarakat bahwa, ya, sebuah warning kepada mereka, ya, kumpulan-kumpulan purnawirawan yang belok-belok ini, ya. Nah, ya, menunjukkan kepada hati-hati kalian, ya, macam-macam kalian akibatnya fatal. Macam-macam kalian akibatnya itu ya sama orang-orang yang ada kaitannya dengan kalian, entah anak kah itu, entah menantu kah itu, entah keponakan kah itu. Nah, setelah udah agak mereda, sekarang kan sini udah agak mereda ini, udah nggak sebanyak yang dulu lagi, nggak sebanyak beberapa hari yang lalu. Sekarang ini malah purnawirawan lebih sibuk ngurusin Hercules daripada sibuk ngurusin Gibran. Serius. Mereka jadi lebih ngurusin Hercules daripada Gibran. Kan begitu. Sekarang yang jadi pertanyaanku, apakah Hercules ini menjadi pengalihan isu? Berarti paten kali lah pemerintah ini, kan gitu. Paten kali lah timnya Bapak Prabowo, kan begitu. Ya kan? Ini telepon lagi si Hercules, ya kan? Rosario. Nama aslinya kan Rosario. Sekarang begini dulu, kau bantu dulu aku, ya. Siap Pak Presiden. Sekarang kau uruslah dulu purnawirawan itu, biar gak usah terganggu dulu pemerintah ini. Pokoknya Bapak Presiden, ya, saya siap untuk mengorbankan diri saya untuk menjadi sasaran tembak. Ya, sekarang begini, aku tanya dulu sama kalian, ya, apakah Rosario de Marsal atau Bapak Hercules gak ada komunikasi dengan Bapak Prabowo? Bilang sama kalian, Bapak Prabowo lebih percaya sama Hercules daripada Gatot. Kalau disuruh membela siapa, ya sudah otomatis dia membela Hercules daripada Gatot. Karena apa? Ketika di medan operasi, ya, Hercules itu lebih berjasa daripada Gatot. Gitu loh, ya. Tapi memang sangat kusayangkan gitu loh, ya. Kita tidak membela siapapun, ya. Aku nggak membela Maung Hercules, nggak membela Sutioso, nggak membela Gatot, kan begitu. Sudahlah, nggak usah didramatisir, itu aja. Sekarang bersuara lagi Hendro Priyono. Kalau bisa semuanya serang aja Hercules, kan begitu. Supaya apa? Supaya meminimalisir serangan kepada Gibran. Kalian itu jujur aja aku bilang, ya, lebih bagus mana, ya, mantan preman sekarang jadi orang terhormat atau mantan orang terhormat sekarang jadi preman? Ya, inilah di beritahu kalian yang mempermasalahkan kasusnya, mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo. Ini kan mantan orang terhormat ini kemarin. Nah, sekarang tingkah laku mereka lebih-lebih daripada preman. Kalian ngerti nggak preman itu? Nggak, preman itu konotasinya nggak selalu negatif. Kalau bicara tentang preman, ya mungkin cara mereka mencari hidup saja mungkin yang salah gitu. Tapi kalau berbicara kesetia kawanan, tidak ada kesetia kawanan yang bisa diterapkan
Ya, tidak ada kesetia kawanan yang lebih kuat daripada kesetia kawanan seorang preman dengan temannya. Gitu loh, banyak kita lihat seperti itu. Orang yang mengorbankan dirinya demi temannya. Mereka, apa namanya, ketika mereka contohnya konflik dengan kelompok lainnya contohnya, ya mereka nggak akan kasih tahu di mana teman-teman tersebut. Dari mana kau tahu, Bung? Ya aku kan sering nonton film-film mafia Hong Kong. Itu dia. Ya bukan aku membela premanisme, tidak, ya kan? Ya mungkin mereka itu ya harus apa namanya? Ya bisa dikatakan diberi pandangan bagaimana cara mencari hidup yang baik, kan begitu kan? Itu dia. Tapi jangan dikit-dikit premanisme. Nggak boleh. Itu namanya menjudge gitu loh, ya. Don't judge the book by its cover. Artinya apa? Jangan pernah menilai seseorang itu dari covernya. Ini aku sangat menyayangkan Hendro Priyono, ya. Dia itu mengeluarkan statement, ya. Dia itu bisa dikatakan marah kepada Maung Hercules, ya. Tapi sampai-sampai dibawa-bawa secara fisik, ya kan. Kayak mana itu Hercules itu? Dia itu cacat itu. Kakinya buntung, tangannya buntung, matanya satu, katanya begitu kan. Ini pun juga nggak bijak sebagai seorang mantan kepala BIN, ya. Seorang purnawirawan terhormat mengeluarkan statement seperti itu. Kan begitu. Nggak nyangka aku seperti ini kawan. Betul. Main fisik dia, Pak. Aduh. Ya, jadi ya sudahlah ya. Sekarang sudah jelas semuanya mengenai mutasi ini, ya. Kemarin kan aku pernah katakan sama kalian, hati-hati Bapak Trisutrisno, anak Anda ada beberapa orang jenderal. Hati-hati nanti diparkir itu karirnya itu, kan begitu kan? Ini menurut pandanganku rupanya ternyata betul hampir diparkir. Hampir. Tapi kita lihat aja situasi agak senyap nanti, diparkir lagi tuh. Karena begini, ya. Itu sebetulnya ya surat mutasinya itu sebetulnya sudah keluar, kan begitu ya, apa namanya, keputusan mutasi itu kan sudah keluar, kan hanya untuk menjaga stabilitas. Nah ketika stabilitas sudah kembali aman, ya maka dia nggak ada menutup kemungkinan bakal diparkir lagi. Kan begitu. Tinggal kita lihatlah respon bapaknya. Kalau memang bisa dibikin rusuh lagi, berarti dikembalikan lagi, kan begitu. Iya. Itu dia ya. Jadi ya sudahlah ya, kalau bicara tentang TNI ya, aku selalu katakan bahwasanya bersama dengan rakyat TNI kuat ya. Aku nggak akan pernah setuju dengan perpecahan yang ada di dalam tubuh TNI. Nggak. Itu dia. Tapi untung saja mereka sudah purnawirawan gitu loh. Ya. Makanya kita bebas bersuara. Karena mereka sedang tidak dalam ikatan dinas, kan begitu, dan mereka tidak sedang memakai pangkat kehormatan dalam menjalankan tugas. Kan karena mereka kan sudah purna itu kan mantan. Jadi ya jangan heran kalian ya ketika kalian itu diserang oleh netizen, diserang oleh sebagian besar rakyat Indonesia, ya itu karena mereka berpikir kalian itu mantan, kan begitu. Jangankan kalian mantan purnawirawan, ada yang majen, ada yang legend, ada yang jenderal, kan begitu. Sedangkan presiden pun juga, presiden mereka maki-maki, ada kalian marah. Presiden dimaki-maki bajingan tolol sama si Rocky Gerung, ada kalian marah. Di situ sebetulnya kupertanyakan jiwa sabta marga kalian. Karena apa? Ya, bagaimanapun ceritanya, Bapak Presiden Joko Widodo itu pernah menjadi panglima tertinggi. Itu dia, ya. Jadi jangan gara-gara berbeda pandangan politik, jadi kita nggak hormat, sama seperti kami, ya. Berbeda pandangan politik aku dengan kalian, tapi aku nggak pernah mengeluarkan statement yang menyakiti hati kalian, nggak pernah, ya. Itu hanya berupa kritikan-kritikan yang dibungkus dengan candaan. Tapi kalau aku maki-maki kalian nggak mau, karena apa? Ya, karena aku masih melihat bahwasanya kalian itu orang yang pernah berjasa terhadap bangsa ini. Tapi kenapa kalian nggak sanggup menghargai seorang presiden Bapak Joko Widodo? Kalian dukung malah gerakan-gerakan yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu menggunakan ijazah palsu. Itu yang kusesalkan. Kan begitu. Itu sudahlah ya. Kalau sudah berbicara tentang
arah politik ya suka-suka kalian. Tapi kalian juga jangan larang suka-suka kami, kan begitu kan? Oke, jadi itu aja lah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan ini terjawab sudah ya, bahwasannya mutasi ya bisa dikatakan kalau menurut Opung Parbelak ya, mutasi itu dianulir karena apa? Karena mengingat apa namanya, ada stabilitas dalam negeri yang harus dijaga. Menurut Opung Parbelak kan begitu. Tapi kalau kalian tanya kepada Bapak Brigjen ya, Bapak Brigjen Christomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI ya, ya jawabannya pasti ya sebetulnya Bapak Kunto itu ya masih dibutuhkan itu Pak yang lama, kan begitu. Nah, dan juga ini harus dicatat, menjadi catatan ya. Kunto Arif Wibowo bukan satu-satunya orang yang dibatalkan mutasinya ya. Semuanya itu ada sekitar 7 panglima tinggi yang dibatalkan mutasinya, gitu loh. Ya, mudah-mudahan pembatalan mutasi ini memang betul-betul didasarkan dari profesionalisme dan juga kompetensi dan juga kinerja, kan begitu ya, bukan dipengaruhi oleh ya hal-hal yang berbau politis, kan begitu ya. Itu dia ya. Jadi jangan ada lagi dari kalian itu yang menuding bahwasanya oh ini ternyata adalah apa namanya terlalu kental dengan politik gitu ya. Kita nggak boleh juga menuding seperti itu ya. Ini kan pandangan kita ya. Kalau misalnya berbicara tentang profesionalisme ya, pandangan-pandangan yang diberikan ya kalian bisa lihat dari media sosial TNI, kan begitu ya. Nah, kalau kita kan berbicara tentang analisa-analisa politik, walaupun politik-politik kampungan menurut kalian. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya, maju terus ya untuk bapak-bapak yang ada di Kesatuan TNI AL, AU dan juga Angkatan Darat, demikian juga Polri ya. Kami mau katakan bahwasanya kalian itu ada di hati rakyat. Bersama rakyat TNI kuat, bravo Polri. Kayaknya udah ya, itu aja ya. Oke, udah jelas ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas yang menarik tentang Kunto Arif Wibowo, tentang tidak jadinya dimutasi. Dan apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.